Selamat pagi teman-teman semua, sahabat setia Sekolah Literasi. Ini ada Pak Sugiarto dan istri, Pak Jarwo, dan istri dan anak-anak yang lagi dolan sendiri. Ini teman-teman Sekolah Literasi yang setia. Biasanya ada teman-teman yang lain nanti gabung satu-satu gitu, kalau pas lagi pada slow. Nah, untuk kesekian kalinya kita akan punya paparan di kelas literasi kita. Kali ini istimewa karena isunya sedang hangat, panas malah mungkin, menjelang panas ini. Terkait dengan ekspor apa namanya pasir laut atau sedimen laut atau apa. Nah ini tapi untuk isu-isu yang kayak gitu nanti kalau sensitif ya off the record nggak akan kita masukkan. Yang penting adalah paparan apa namanya pemahaman kita terhadap isu sedimen dan pasir laut atau pasir dan sedimen laut itu saja nih opo tahu itu ya, kita masih punya persepsi yang bermacam-macam. Jadi kayaknya kita perlu tahu ini duduk masalahnya baik secara apa namanya saintifik ilmiah itu sebetulnya apa itu sedimen dan pasir laut. Kemudian kalau itu dieksploitasi misalnya, itu dampaknya itu kemana saja sih? Apa saja sih dampak yang bakal kita terima gitu atau bakal kita dapatkan dari eksploitasi itu? Yang apa namanya kebetulan kok ini rame lagi, dulu itu pernah rame, sekarang rame lagi gitu karena ada isu itu. Mungkin karena memang musimnya itu musim lagi sensitif secara politik gitu ya. Jadi ramenya itu agak beda kali ini. Anyway, ini kita sekarang punya Pak Agus Hendratno ya. Pak Agus Hendratno dari Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada yang punya pengalaman lumayan panjang urusan-urusan dengan pasir laut gitu. Mungkin nanti akan dibumbui cerita-cerita beliau tentang dulu itu kayak apa urusan dengan pasir laut gitu. Nah, kemudian kok sekarang rame lagi. Oke, baik, untuk menyingkat cerita, menyingkat waktu, kita mulai saja. Monggo Pak Agus silakan dipaparkan, nanti waktunya sekitar 45-60 menit ya untuk paparan. Nah, plus diskusi biasanya nanti sekitar 12-12.30 kita akhiri sesinya dengan ngemil-ngemil biasanya. Monggo Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, alhamdulillah. Pagi hari ini saya bisa silaturahmi di sahabat ekoliterasi. Ada Mas Chandra, ada Mas Agus Pras dan kawan-kawan semua. Dengan senang hati kita ngobrol pagi siang di angkringan ini ekoliterasi untuk mendiskusikan salah satu permasalahan hari ini di transisi politik juga sedang ramai. Apakah ini nanti dilanjut atau tidak kan sesuatu hal yang menarik. Tetapi saya sebagai orang kampus mendiskusikan obrolan ini mungkin masih dalam tataran teknis saja. Sehingga kalau dalam kaidah hukum, kaidah politik, saya kira tidak dalam obrolan saat ini. Karena memang itu ranahnya lain dan termasuk mungkin menjadi isu sensitif. Karena pelajaran yang kami terima dari guru-guru saya adalah geologi, sedimen, pasir ya, dan kemudian proses-proses di alam itu termasuk yang di perairan sungai atau perairan pantai, perairan laut itu yang kemudian menjadi cara kami melihat permasalahan ini dari sudut pandang keilmuan. Baik, kalau dalam bahasa Indonesia sedimen laut dan pasir laut itu secara nomenklatur jelas berbeda. Kalau lautnya sama, tapi sedimen dengan pasir itu hal yang berbeda. Kalau dalam bahasa kami, nomenklatur di bidang geologi, sedimen itu adalah salah satu dari matra batuan yang menyusun permukaan bumi atau menyusun bumi. Karena di dalam bumi itu sendiri memang dipelajari tentang tiga batuan, yaitu batuan beku,
Yang kemudian contohnya adalah seperti gunung berapi, kemudian batuan sedimen yang melamar di hampir seluruh permukaan bumi, dan batuan metamorf atau malihan yang sedikit ada di permukaan bumi. Nah, obrolan siang hari ini, gambar pertama yang saya tunjukkan adalah gambar kartun dari wilayah daratan dan wilayah perairan. Dalam hal ini perairan laut, baik dangkal maupun dalam. Itu sebagai gambaran kartun. Tentu saya tidak berbicara definisi dari nomenklatur yang memang itu ranahnya teman-teman geologi gitu ya. Jadi supaya teman-teman yang mendengarkan di forum apapun di dalam ekoliterasi ini bisa memahami secara cepat bahwa memang bumi oleh Allah itu diberikan dalam bentuk daratan dan perairan, dalam bahasa yang paling gampang, di mana perairan itu paling mendominasi di seluruh permukaan bumi. Itu sudah secara ilmiah memang 2/3 permukaan bumi itu ya perairan, dan laut ini paling luas. Nah, sehingga tapi di laut yang luas ini sebetulnya muncul berbagai kepulauan, termasuk kita sendiri di Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi negara kepulauan itu konsepnya adalah pulau-pulau yang berpecar dari wilayah Sumatera, pulau besarnya, kemudian Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecilnya itu membentuk satu kesatuan. Di dalam konsep adalah perairan itu sebagai pemersatu. Makanya kemudian muncul Nusantara, Nusa dan Antara. Nusa itu pulau, Antara itu perairan, sehingga memang perairan itu menjadi pemersatu dari pulau-pulau itu. Menjadi konsep kebangsaan kita adalah negara kepulauan. Nah, ini yang memang sudah diakui para pendiri bangsa dan dunia. Nah, karena pulau-pulau dan juga kepulauan yang ada di perairan Indonesia itu isinya secara geologi ya batuan. Kemudian batuan lapuk jadi tanah. Kemudian tanah kena hujan, terjadi erosi, kemudian larut, tersedimentasi, masuk ke sistem-sistem perairan di darat seperti sungai, danau, dan seterusnya. Lalu kalau dia mengalir jauh ya sampai ke muara sungai, masuklah ke pantai. Dan kalau pantai kemudian ada proses hidroseanografi secara alamiah, maka dia akan langsung masuk ke sistem perairan laut, baik laut dangkal maupun laut dalam, dan seterusnya. Jadi itu memang proses alamiah. Maka material yang akan diendapkan secara hidroseanografi, proses air berdasarkan karakter oseanografi di suatu wilayah, itu akan membentuk sedimen di bawahnya, di dasar perairan itu sendiri. Jadi kalau kita bicara ada arus laut, ada gelombang laut, kemudian ada angin laut, angin barat, angin timur, itu semua terintegrasi dalam proses yang membentuk hidroseanografi. Sehingga hukum alam ini mempunyai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan bekerja pada semua sistem di semesta ini. Nah, di perairan itu bekerja arus, ya, bekerja gelombang, bekerja gravitasi, ya kan, dan seterusnya, sehingga partikel yang mengambang di dalam perairan itu akan lama-kelamaan akan terjadi sedimentasi. Itu hal yang sangat wajar. Nah, ini kalau ini tinggian, secara alamiah kalau ini hujan, batuan segede apapun, ya, kalau hari ini kita tahu Himalaya, khusus di wilayah DIY kita punya Merapi, punya Gunung Kidul, ya kan, kemudian punya Menoreh. Kemudian kalau hujan ya ini lama-lama kan akan terjadi pelapukan. Itu alamiah sekali. Nah, pelapukan ini ya akan kemudian masuk ke sistem sungai yang ada di daratan. Nah, kemudian masuk menjadi sistem ke muara dan masuk ke perairan. Nah, kalau di wilayah Jogja, gambaran ini sebagaimana di pantai selatan DIY, ya kan? Ini adalah bisa Menoreh, bisa Merapi, Highland. Saya kalau nyebut dalam nomenklatur yang paling gampang adalah daerah tinggian dan daerah rendahan. Jogja diantaranya kan, misalnya. Nah, maka kalau kita bicara sedimen di dasar laut, ya kan, tentu juga dipengaruhi oleh sedimen asal daratnya. Jadi kalau misalnya hari ini, kalau kita ketemu ada pasir besi di wilayah pantai selatan Jogja, itu tentu tidak jauh dari arah Merapi, tergerus, hujan, masuk, kemudian ada letusan atau tidak ada letusan, dia menghasilkan aliran lahar, kemudian
partikel vulkanik, ada pasir besi, kemudian tergerus terus sampai ke perairan, kena ombak, ya, kemudian arus, bisa arus tegak lurus daratan, bisa arus yang sepanjang pantai. Jadi ini ada nomenklaturnya, ada longsor current, ada tegak lurus arus yang tegak lurus pantai, sehingga menghasilkan sedimen pantai. Tapi kalau sedimen yang lepas dari proses di tepian pantai, dia akan langsung gravitasional dengan arus di bawah permukaan, misalnya pada kedalaman lebih dari 20 meter, dia langsung masuk ke dasar perairan, lebih dalam, dan seterusnya. Dengan demikian, maka sumber material sedimen dasar perairan, dasar laut itu sebetulnya sangat tergantung dari tinggian yang ada di sekitar. Kalau misalnya tingginya batuan vulkanik, ya nanti sedimennya pasti ada partikel-partikel yang berasal dari batuan vulkanik. Kalau sedimennya itu adalah batuan granit, ya pasti ada partikel-partikel lepasan dari batuan granit. Kalau tingginya itu ada terumbu karang, ya ada partikel-partikelnya dari area terumbu karang. Kalau areanya adalah tempat wisata yang masif, barangkali beberapa wisatawan membuang sampah di laut gitu ya, air kemasan, botol kemasan, ya macam-macam lah. Semua produk kegiatan manusia yang berwisata di pantai atau yang mancing di laut itu kadang-kadang bisa jadi secara lepas dia membuang sesuatu itu ke dasar perairan. Kalau dia kena arus, gelombang, beberapa yang densitasnya rendah dia mengapung. Kalau dia densitasnya tinggi, dia bisa tertarik gravitasi, dia akan mengendap bersama-sama dengan sedimen dasar perairan. Slide berikutnya. Nah, maka kita akan membuat perbedaan definisi. Disinilah pentingnya secara publik, secara umum kita harus memahami ada dua nomenklatur yang harus kita definisikan, sedimen dan pasir. Sama-sama dia di perairan laut, tetapi mempunyai produk yang berbeda. Kalau kita bicara sedimen, berarti ada hasil proses sedimentasi, karena memang sedimentasi itu adalah kata kerja, sedimennya kata benda. Jadi sedimentasi ya proses mengendapkan batuan sedimen. Tetapi karena di perairan laut ada namanya proses hidrooceanografi. Hidro adalah mempunyai fungsi matra airnya, lautnya. Oceanografi adalah karakteristik dari arus, perpaduan arus, gelombang, angin di permukaan samudra, permukaan laut itu menyatu. Sehingga kenapa ada arus? Ya karena hukum fisika di dalam setiap elemen di permukaan bumi selalu ada hukum termodinamika dan hukum fisika. Jadi dia akan mengalir pada satu tekanan yang dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah dan seterusnya. Nah kalau itu pada media air dia akan berpengaruh membentuk namanya arus dan gelombang dan temperatur. Nah, ini yang kemudian menjadikan pergerakan material sedimen asal darat yang masuk ke lewat muara sungai atau dasar pantainya sendiri itu akan melayang-layang, tergerus, kemudian diendapkan menjadi material sedimen di dasar perairan laut. Nah, sedimen ini sebetulnya unsurnya adalah dua, yaitu anorganik dan organik. Nah, kenapa saya katakan anorganik? Ya, kalau dia pelapukan seperti pasir, lumpur, ya kan, material asal darat itu ya masuk bersama-sama dengan yang organik. Yang organik dari mana? Yang organik adalah dari pertumbuhan terumbu. Misalnya hari ini kalau teman-teman yang biasa diving di Teluk Jakarta, di Kepulauan Seribu, itu ada reef yang tumbuh. Nah, kalau ada arus naik, misalnya muka air lautnya naik, muka air turun, itu sebetulnya akan menggerus. Jadi erosi pada terumbu itu terjadi karena naik dan turunnya muka air laut. Nah ini kemudian lama-lama akan melayang-layang partikel dari gerusan terumbu tadi akan mengendap bersama dengan material asal darat sesuai dengan kaidah fungsi hidrooceanografi di perairan. Perairan yang dangkal dengan perairan yang dalam fungsinya berbeda-beda di dalam konteks hidrooceanografi. Maka sedimen laut itu adalah percampuran dari sedimen asal darat bisa, sedimen karena perbedaan topografi di dasar pantai itu sendiri, dan juga material-material organik termasuk material-material yang dibuang aktivitas manusia di perairan. Menyatu jadi satu. Nah, di sini ada namanya sedimen anorganik. Nah, ini yang kemudian kalau kita ekstrak lagi, dia dari mana? Ya dari tinggian-tinggian pulau sekitarnya. Yang tererosi, tersedimentasi,
kemudian masuk di dasar perairan. Nah itu kemudian kalau ukuran butirnya pasir, ya disebut pasir laut. Nah itu kira-kira gitu. Nah ini, jadi ini adalah skala Uden-Wenwet yang kami pakai di dalam pelajaran di kelas, ya kan. Skala pasir itu adalah 0,06 sampai 2 mm. Ini standar yang memang sudah disepakati para ahli sedimen yang belajar geologi. Jadi pasir laut adalah partikel sedimen anorganik yang berukuran pada ketentuan pasiran. Jadi pasir dalam ini itu adalah ukuran butirnya, ukuran butir dari partikel sedimen dan anorganik. Ya, bisa pasir halus sampai pasir kalsat. Kalau lebih 2 namanya kerikil, lebih dari 4 namanya kerakal. Itu nomenklatur yang disepakati kami di dalam kelas geologi tentang batuan sedimen. Nah sekarang, yang menarik bahwa pasir laut itu mempunyai komposisi yang variabel, bisa terdiri dari logam atau non-logam. Tergantung dari mana unsur-unsur logam partikel dan ion logam partikel dan yang non-logam. Tentu ini adalah produk batuan yang tergerus selama proses di darat atau proses transisi di darat dan transisi di laut, kemudian masuk bersama-sama dengan material yang lain, terendapkan di dalam dasar perairan. Sehingga kalau misalnya kita bicara di perairan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, batuannya di sana granit semua. Sebagaimana kalau kita lihat film Laskar Pelangi, ya kan, batunya gede-gede. Ya, nanti ada contohnya juga. Jadi artinya kalau batuan itu secara waktu yang lama akan kena hujan, arus, ya kan, dia akan tergerus dan mengakibatkan erosi dan masuk ke sistem perairan. Dia akan melepas beberapa partikelnya dan salah satu partikelnya itu adalah bisa pasir kuarsa, bisa logam yang pernah terkayakan dari batuan granit. Contohnya misalnya timah. Timah itu adalah logam yang banyak dibawa oleh batuan granit. Makanya kenapa timah ditambang di wilayah barat, tidak ditambang di wilayah timur, karena di timur di Indonesia tidak ada granit. Ya kan seperti itu. Nah, kemudian yang putih sekali pasir kuarsa. Pasir kuarsa sangat banyak, mulai dari Semenanjung Malaya, Malaysia itu sendiri, kemudian Singapura, seluruh Kepulauan Riau, Bangka Belitung, sebagian Karimun Jawa, sebagian barat Kalimantan Barat, Kepulauan Natuna adalah bentuk geologi dari granit. Sehingga kalau dia larut, erosi, tersedimentasi, pasti di sekitarnya akan ditemukan pasir kuarsa dengan variabel komposisi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelarutannya. Tetapi di dalam pasir kuarsa, kalau dia granit pasti juga ada logam-logam lain termasuk timah. Ya kan? Nah kalau itu kemudian logam yang lain di luar itu ya ada timah, ada logam tanah jarang seperti palladium, cerium, banyak ya kalau berdasarkan data yang kita temukan. Nah ini adalah pasir komponen chemical, komponen unsur logam dan unsur bukan logam di dalam pasir laut yang bagian daripada sedimen laut. Jadi pasir laut dalam hal ini adalah bagian daripada sedimen laut. Kalau sedimen laut nanti ada partikel dari terumbu. Nah terumbu itu lain, tidak logam. Tapi dia kalsium misalnya, ada alge misalnya, ada ganggang misalnya, ada fosil, ada binatang yang mati, ya itu namanya terumbu. Atau bahkan air kemasan juga bisa. Jadi dari aktivitas wisata pantai, marine tourism, kemudian ada limbah dimasukkan, atau kalau dari di hulunya ada industri kimia misalnya, tapi tidak diawasi atau kadang-kadang kilaf industrinya, jadi membuang limbahnya langsung dibuka kerannya, masuk ke sungai, masuk ke pantai, ya bablas ke dasar laut. Jadi logam-logam tertentu bisa jadi dari akumulasi industri kimia di daerah daratan tepian pantai. Ini juga satu hal bisa menjadi komponen di dalam sedimen laut. Tapi kalau pasir laut adalah bagian daripada sedimen laut. Nah, beberapa contoh yang saya sampaikan dalam obrolan di ekoliterasi tentang sedimen laut dan pasir laut di dalam PowerPoint saya ini banyak saya ambil dari wilayah Kepulauan Riau. Kebetulan pada era 12 tahun yang lalu saya cukup masif intens dengan teman-teman ESDM
meneliti gitu ya, kemudian mempelajari karakteristik sedimen, ya kan, sebagian yang khas itu di wilayah Kepulauan Meranti. Jadi Meranti itu adalah rio daratan yang berupa pulau-pulau. Jadi dia di Selat Malaka. Jadi bagian daripada perairan Selat Malaka, ya kan, ini nanti saya tunjukkan. Nah, ini adalah dasar lautnya. Jadi yang biru ini adalah celah-celah di antara pulau-pulau yang menonjol di Kepulauan Meranti. Ini dasar laut yang lepas, ini Sumatera, ini daratan Sumatera, ini adalah laut yang dibatasi oleh, ini teluk lah, dibatasi oleh beberapa pulau. Jadi Meranti itu di kabupaten namanya Kepulauan Meranti, pakai nama kepulauan, karena memang kabupaten itu penuh dengan pulau-pulau, ada pulau besarnya dan pulau kecilnya, pulau besarnya Meranti. Ya, ini menggunakan gambar topografi dasar laut yang dilakukan oleh teman-teman Badan Geologi saat itu. Jadi ini contoh bagaimana melihat sedimen laut dan juga pasir laut. Nanti saya tunjukkan betapa bahwa pasir laut di wilayah Kepulauan Riau, kenapa saya menyampaikan Kepulauan Riau, itu informasi data yang paling saya punyai, karena perairan yang lain saya tidak punya datanya. Kira-kira itu aja. Karena memang relatif kalau kita bicara Kepulauan Riau itu relatif dangkal, beda dengan kita bicara di Laut Sulawesi, Laut Aru, ya kan, kemudian Samudra Pasifik atau Laut Selatan Jawa, ini dalam semua. Karena memang yang selama ini dasar kita bicara pengetahuan geologi dasar laut di Indonesia, yang paling dangkal di wilayah paparan Sunda, yaitu meliputi wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Yang dulunya pernah menjadi satu daratan besar sehingga pergerakan migrasi gajah di Afrika, di Eropa bisa sampai ke Jawa. Dulu kalau kita bicara 1 sampai 1,1 juta tahun yang lalu, dalam bahasa kami namanya masa kuarter, masa pengesan. Jadi itu air laut itu belum muncul karena masih jauh dari wilayah Indonesia Barat. Nah, akhirnya bisa jadi pada saat paparan Sunda itu dalam bentuk daratan, itu sudah ada sungai-sungai duluan di masa lalu. Sebelum ada manusia, tetapi sudah ada fauna. Nah, fauna-fauna inilah yang bergerak, yang mau bergerak ke Indonesia, tetapi sedimen-sedimen dalam sungai-sungai purba, di perairan Meranti, di Selat Malaka, di Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Singapura hari ini, itu semua dulu adalah dangkal. Bisa jadi memang timah yang dihasilkan hari ini, pasir granit yang diambil di Kepulauan Riau dibawa ke Singapura, itu adalah produk-produk sedimentasi purba. Nah, ini yang agak rancu kalau kita bicara sedimentasi hari ini. Makanya perbedaan konsep pemanfaatan sedimen laut dalam peraturan presiden hari ini, itu sedimen laut hasil produk geologi kekinian, masa kini, gitu kan. Nanti kita lihat, atau masa geologi muda yang umurnya 1 juta sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Di mana saat terjadi migrasi makhluk-makhluk binatang purba, kelompok mamalia yang bergerak dari Asia ke Jawa, di mana paparan Sunda itu betul-betul seperti daratan, gitu kan. Belum ada tutupan air laut sampai ke ketinggi 40 meter. Karena kalau kita lihat dari ini, ketinggian di Kepulauan Riau itu sampai di perairan Kalimantan Barat itu kolom airnya hanya 40, 50, 60, dangkal. Bahkan ketika kita melihat kecelakaan pesawat Lion Air, Air Asia, maaf, ya, dari Surabaya ke Batam dan jatuh di perairan Kalimantan Barat, ya kan? Itu yang bisa diving untuk menemukan bongkahan dari pesawat Air Asia dan jenazah yang sudah terbalut oleh lumpur-lumpur sedimen laut. Itu hanya orang-orang yang berkemampuan khusus, bukan divers yang normatif. Makanya yang dimasukkan pada saat evakuasi oleh rescue dan SAR oleh Basarnas itu adalah marinir yang mempunyai kemampuan khusus, namanya pasukan amfibi sama Denjaka, yang dia mempunyai kemampuan kegelapan airnya itu bisa total dia mampu gitu, prajurit itu.
Kalau kita diving kan airnya hijau, bening gitu kan. Apalagi di kolam renang, bening kan gitu. Nah ini butek, keruh gitu kan. Bahkan banyak partikel. Artinya apa? Bahwa sedimen di perairan utara Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Natuna itu keruh dasarnya. Banyak lumpurnya, banyak sedimen. Hal yang sangat wajar. Ya kan? Nah, apakah itu yang mau diambil di dalam proses perpres tentang pemanfaatan sedimen laut, atau yang hari ini terjadi penumpukan sedimen karena proses kekinian di mulut-mulut sungai? Nah, ini kan harus kita definisikan, karena dalam perpres itu definisinya hanya sedimen laut, bukan dalam konteks time. Apalagi menyentuh time geologi. Nah, ini kan berbeda. Ini karena yang ngomong orang geologi. Kalau yang ngomong orang politik beda lagi kan gitu. Atau pengusaha pasir kan gitu. Jadi beda. Nah, ini adalah contoh teknologi penghisapan pasir laut tapi dangkal. Perhatikan. Yang sebelah kanan ini adalah perairan, pulau ini. Ini agak jauh. Berarti ini adalah sedimen dangkal yang di sekitarnya ada pulaunya gitu. Apakah sedimen ini sedimen kekinian dalam time yang waktu umur manusia gitu ya, yang memang betul-betul menghalangi di tepian pulau itu. Kalau ini ada muara sungai, pasti mengganggu pelayaran. Ya kan? Tapi kalau ini masuk ke lebih dalam lagi, bukan sedimen hari ini, itu sedimen masa lalu yang memang sudah terakumulasi pure pasir laut. Di dalamnya bisa jadi penuh dengan timah, zirkonium, dan itu yang diambil oleh PT Timah hari ini. Karena PT Timah hari ini secara bisnis itu mengambil dasar laut di perairan jaraknya lebih dari 12 mil. Artinya apa? Sedimen-sedimen yang umur geologinya lebih tua daripada sedimen pada umur-umur manusia. Maka tim PT Timah itu menghasilkan timah, dia menghisap pasir lautnya, pasir yang ada konsentrat, ini kan nanti diolah ya. Itu adalah dredging dari dasar laut. Itu yang utama hari ini. Sementara yang di darat itu memang tidak menjadi utama. Makanya dimasukkan illegal mining yang kemarin ketangkap oleh Kejagung. Ya kan? Termasuk beberapa orang yang saya kenal pengusahanya gitu kan. Saya sendiri termasuk tim untuk Satgas illegal mining untuk Bangka Belitung di tahun 2023. Tapi saya tidak tahu ternyata data kami dipakai oleh badan penegak hukum untuk kasus yang lain. Akhirnya membongkar sekian kasus yang ada kerugian lingkungan sampai 300 triliun di daratan. Nah, tapi kalau timah secara bisnis itu pure di laut hari ini. Bahkan manajer dredging pasir timah di laut itu senior manajernya itu adalah alumni geologi UGM, bahkan teman saya sendiri gitu kan, yang banyak menceritakan pengalaman dia secara teknologi melakukan model-model penambangan seperti ini. Nah, baik saya lanjutkan. Ini contoh memang. Jadi ini sebetulnya dia sisi belakangnya kapal sana itu menghisap. Ya, ada shutternya, ada teknologi khusus untuk menghisap sedimen ya yang lunak itu kan, karena bisa dihisap berarti kan lunak. Dia belum mengendap. Lunak, berapapun tebalnya dihisap terus, kemudian disemprotkan ke tepian darat. Yang ini terakumulasi di sini. Nah, akumulasi di sini nah kemudian dibawa ke darat untuk dipisahkan. Mana yang pasir pure dan mana yang tidak dianggap tidak potensial untuk dilakukan proses bisnis berikutnya atau proses pemurnian berikutnya. Jadi ini yang dekat. Tapi kalau ini di tengah laut, dia tidak disemprotkan di tepian pantai, ada kapal lagi. Nah, kapal penampung namanya. Kayak tongkang gitu ya. Nah, nanti air akan hilang sendiri, kan memang fungsinya adalah menampung sedimennya, pasirnya, tapi yang basah tadi akan kembali ke laut lagi. Nah, problema itu sebetulnya kalau di laut akan terjadi apa? Kekeruhan. Nah, ini dampak yang nyata itu adalah terjadi usikan. Usikan itu gangguan sedimen oleh intervensi teknologi. Maka kalau ini kita pompa hisapnya itu pasti ada usikan, getaran dari mekanik penghisapan. Nah, usikan itu akan mengganggu sedimen cara basa Jawane mubal. Ya, ya. Di Indonesia namanya kekeruhan. Nah, itulah sebetulnya implikasi yang paling nyata. Nah, sekarang area tempat konsentrasi pengambilan sedimen laut atau pasir laut itu berada pada zona penangkapan ikan atau tidak.
Nah, maka dampak yang langsung kalau zona itu menjadi akumulasi nelayan-nelayan di dalam mencari keekonomian, terkonsentrasi pada perairan dangkal yang memang ada di situ. Nah, inilah terjadi pro kontranya di titik itu. Nah, jadi ini contohnya. Nah, maka kalau kita lihat contoh dari pengalaman kami mempelajari kasus pengambilan sedimen laut dan pasir laut itu, ini contoh Meranti. Ini adalah transek untuk pergerakan kapal sampling. Nah, ibaratnya pengusaha pasir laut itu tetap harus sampling dulu. Ibaratnya survei lah eksplorasi. Nah, termasuk mereka yang akan memanfaatkan sedimen laut untuk ekspor atau pemenuhan dalam negeri, tentu dia akan survei duluan. Tentu. Nah, ini contoh modelnya. Ini contohnya saya bawa ke Kepulauan Riau ya. Nah, ini terus contoh yang lain, ini ada muncul sedimen muncul di atas laut, permukaan laut. Ini saya temukan, ini yang moto saya sendiri ini Pulau Bawean itu 4 jam pakai kapal cepat dari Gresik. Ya, ini ada pulau Gili namanya. Ini di timurnya Bawean. Jadi Bawean itu pulau yang paling besar. Tetapi di sebelah timur ada pulau-pulau kecil banyak. Gili-gili namanya. Istilahnya. Nah, di antara itu ada hal yang menarik dalam konsep hidrooceanografi. Di sini ada 2 arus. Dari sisi kiri, dari sisi kanan. Hasilnya apa? Sedimen. Nah, inilah sebetulnya hari ini. Nah, ini kita bicara hari ini sekarang. Hari ini akumulasi sedimen akan numpuk terus. Karena perbedaan 2 arus tabrakan. Nah, ingat bahwa arus itu membawa partikel sedimen. Tumpuk sini, dari sisi kiri, tumpuk sini, numpuk terus. Lama-lama dia akan menyambung ke sini. Nah gitu, tergantung arus yang bekerja. Misalnya arus itu dibagi dalam 1 tahun itu adalah angin barat dan angin timur ya. Bisa jadi kalau dominan angin barat nanti ini geser ke sana. Nah, kalau baratnya ternyata banyak sedimennya. Tapi kalau baratnya itu sedimennya kecil gitu, ini babas, terjadi abrasi, hilang. Nah kan gitu, ketemu lagi 2 laut ini kan gitu. Kalau imbang, numpuk lagi sedimen. Nah ini namanya sedimen kekinian. Maka kalau ini diambil, nah ini pertanyaannya. Sumber sedimen ini diambil, ya kan? Berarti ini sedimen yang terjadi pada masa kekinian. Nah sekarang partikel ini isinya apa? Tentu para pelaku bisnis, dia akan melakukan survei. Ini partikelnya apa? Kalau pulau-pulau ini vulkanik. Kebetulan pengetahuan saya, setelah kami keliling pulau-pulau kecil di Bawean Gresik, ini pulau gunung api. Ya kan? Artinya kalau ini pasti ada material vulkaniknya. Tetapi di bawahnya ada terumbu-terumbu. Artinya apa? Pasti ini pasir putihnya adalah karbonat. Ya kan gitu. Kayak di pantai Bali, pantai Sanur. Ya kan? Jadi kalau kita cari pasir besi di pantai Kuta ya tidak ada. Ya sedikit beda kalau kita cari di pantai Parangtritis Mulon ke barat kan gitu. Pasirnya abu-abu. Nah kan gitu. Tapi kalau di Kuta pasirnya putih. Putihnya itu bukan karena kuarsa, tetapi karena karbonat terumbunya. Jadi agak berbeda. Jadi pasir putih dalam pantai itu hati-hati, bisa pasir karbonat karena terumbunya banyak di depannya, atau dia belakangnya itu banyak batu kapur ya, karena jimbaran itu batu kapur kan. Maka erosi sedimentasi di pantai itu sendiri. Tapi kalau di Jogja kok nggak putih, lah hulunya gunung api. Tetapi kalau kita lihat di sebagian Gunung Kidul ada pasir putihnya dikit. Karena Gunung Kidul kan kapur. Tapi di Ombok vulkanik, pantainya abu-abu kan begitu. Nah, jadi perbedaan inilah sebetulnya secara publik saya ingin mengedukasi lewat forum ekoliterasi bahwa nama warna di dalam pasir itu sangat dipengaruhi oleh komponen dan komposisinya. Nah, ini kalau kita lihat partikel-partikelnya. Nah, kembali kepada peraturan presiden tentang pemanfaatan sedimen laut itu, ini adalah produk yang hari ini kekinian. Ini prosesnya aktif. Karena foto ini saya ambil pada tahun 2019 dan tahun 2020. Jadi sebelum Covid saya melakukan perjalanan field trip 4 kali ke pulau ini dan ini melihat berbagai perubahan. Berarti apa? Kekinian. Arus laut di Jawa, di utara Gresik
bisa menghasilkan tumpukan sedimen seluas ini. Dan ini dalam kalau di dredging ya. Karena akumulasi dalam masa kekinian, gitu kan misalnya. Nah, tapi ini beda. Ini sayup-sayup, nggak kelihatan ya. Kalau ini agak berbeda, ini di wilayah Meranti. Ya. Jadi ini pasir kuarsa putih, gitu kan. Ini batuan-batuan granit, ya kan. Tapi kalau tadi beda di Gresik. Nah, ini beda. Nah, ini ada muncul sedimen luas sekali, gitu kan. Nah, ini bisa kekinian, bisa masa lalu. Dia menghasilkan tumpukan sedimen itu tiba muncul yang luas sekali di perairan gitu kan, bisa kekinian, tetapi dia tumpuannya pasti masa lalu. Jadi masa lalu ditumpu oleh sedimen hasil proses di laut menjadi masa kini. Nah, apakah ini yang mau diambil? Masa lalunya diambil, masa kini ya diambil. Nah, nanti isinya kalau ini areanya semua granit, ya isinya pasti ada zirkon, ada palladium, ada timah, ya, dan seterusnya. Justru itu logam-logam yang premium di dalam konteks peradaban logam hari ini kalau kita bicara hilirisasi logam. Ya, untuk kalau kita bicara hari ini gitulah ya. Tapi kalau ini full pasir kuarsa, kalau kita pernah lihat ya yang kita hasilkan kuarsa. Kuarsa dibawa ke Singapura, dibawa ke Korea, ke Cina, ke Jepang, kuarsanya diambil, yang bukan kuarsa dijadikan reklamasi. Nah, berarti kan kita kehilangan dua hal. Kuarsanya seharusnya mempunyai nilai tumbuh, karena gelas hari ini yang kita minum ini produknya kuarsa. Meja ini ada kacanya, produknya kuarsa. Tapi kalau kita punya handphone hari ini, LED kacanya, ini adalah bisa kuarsa, bisa palladium, bisa yttrium. Yang itu ada di unsur batuan-batuan granit, yang termasuk logam tanah jarang, LTG. Nah itu, ya bisa jadi malah ada litiumnya dalam komposisi yang lebih kecil, kan gitu. Nah itu sebetulnya kalau kita tertarik ke sana. Nah ini adalah sedimen hari ini di utara Jepara. Kenapa utara Jepara saya tumbuhin contoh? Karena utara Jepara itu juga banyak diminati para pengusaha-pengusaha penambang pasir laut. Hari ini, ya, pertama kali ketika rencana Jawa Tengah akan membuat tol laut itu. Nah, kan akhirnya kan pasirnya dari Pasir Merapi, makanya banyak truk dari Muntilan menuju ke utara gitu kan. Dulunya mau dipasok dari wilayah utara Pulau Jawa di antara Madura dan ada pulau tempat pesugihan apa namanya itu saya itu di utara Beteng Portugis sana itu. Ya kan, ini banyak genderuwonya. Banyak muridnya Ajajil di sana. Ini kalau ketemu sana tak pisui gitu aja. Coro atau sedak gurunya gitu ya. Nah, waktu saya ke sana tidak masalah karena tetapi dalam konteks hari ini di depannya itu ada sedimen yang sangat luas. Karena di sini ada sungai. Maka ini sedimen hari ini. Apakah ini yang mau dimanfaatkan? Nah, ini pertanyaan lagi kan. Ini sedimen hari ini dari sumber material asal Gunung Muria yang masuk ke utara Laut Jawa. Ya kan? Maka numpuk sedimen ini luas, Pak. Nah, dulu memang mau diharapkan ini mau di dredging menjadi pasir bangunan untuk konstruksi tol yang ada di Demak sampai Sayung itu. Dalam perdebatan yang saya ikuti karena kebetulan proyek penambangan pasir laut di Pulau Jawa di utara di utara Jepara dan proyek tol laut di Semarang Demak itu saya turut mengevaluasi kelayakan dan evaluasi dokumen AMDAL. Maka saya tahu persis perdebatan awal 4 tahun yang lalu. Maka saya menyanggah kalau ada problem pasir lautnya diambil di Jepara, nanti kualitasnya tidak memungkinkan karena pas banyak klaynya, lumpurnya. Ya kan? Tetapi memang lebih murah. Kenapa? Tidak mengganggu lalu lintas antara Semarang sampai Jogja kan itu. Akhirnya terus gimana? Ya kalau hari ini yang terbaru ya Pasir Merapi untuk cor kan. Ya semuanya akhirnya truk daftar gede-gede masuk ke utara. Akhirnya dijadikan konstruksi untuk tol-tol yang di sepanjang hari ini Pantura. Akhirnya ini nggak jadi ditambang. Nah, tapi kalau ini kemudian ditambang, partikel logam yang paling memungkinkan adalah pasir besi. Karena vulkaniknya Muria bisa menghasilkan logam-logam besi. Nah, ini menjadi problem tersendiri kalau ini baru dibawa keluar. Tapi kalau untuk konsumsi dalam negeri hal yang berbeda. Permasalahannya adalah muara sungai ini
kiri kanannya apakah ada aktivitas nelayan. Nah, kalau ada aktivitas nelayan berarti penggalian pasir di depan mulut sungai yang masuk ke Laut Jawa di utara Gunung Muria Jepara pasti akan menghasilkan kekeruhan pada area tangkap ikan nelayan dangkal di wilayah nelayan itu. Nah, ini contoh lain, ya kan? Nah, terus ini adalah foto-foto teman-teman mengambil sampel sedimen laut. Ini saya katakan sedimen karena nanti ada partikel yang organik juga, plastik, apa namanya? Ya macam-macam lah. Kalau organik misalnya orang membuang limbah pisang gitu ya pasti dia larut hilang. Tapi kalau anorganik plastik itu masih ada. Nah ini ada sedimen, ini dimasukkan ke laut, nanti ada setting alatnya, dia akan jelek, dia buka, terus di setting di atas dia nangkep, nah maka dia ambil sedimen lain. Ini adalah metode sampling untuk dasar pelayanan yang dangkal loh ya, karena ini menggunakan teknologi biasa. Kalau teknologinya besar, sampelnya lebih dalam lautnya. Nah, rata-rata penelitian teman-teman badan geologi atau geologi pada umumnya untuk sampling pasir laut atau sedimen laut dangkal cukup seperti ini. Jadi dia pakai grab ini seperti ini, dibawa ke kapal ini, kemudian diplastiki gitu aja. Nah, ini kita bawa ke lab, nah, kan? Seperti ini metodologi sampling. Maka kalau kita ketemu sedimennya, nanti memang betul-betul ada organiknya gitu kan. Bahkan ada koralnya. Tapi begitu ini kita ekstrak di lab, maka muncul. Nah ini pasir lautnya. Ini Mg ini magnesium. CS ini adalah kasiterit, ini adalah timah. Ini KZ ini kuarsa. Ini adalah partikel batuan. Ini mikroskop perbesaran 100 kali pada preparasi adalah pasir laut. Artinya bahwa pasir laut, karena ini sumbernya Kepulauan Meranti, ya ini wilayah Meranti, Selat Malaka. Nah permasalahannya adalah bahwa ini banyak kuarsanya, tapi juga ada timahnya. Bagi yang pinter menjualnya pasir laut, harganya murah. Ya. Tapi begitu di negara tetangga ini dipisah. Dia punya teknologi, maka logam-logam dan pasir yang berharga dipisahkan dengan yang pasir yang tidak berharga. Yang tidak berharga, yang non-logam dijadikan reklamasi. Jadi konstruksi saja. Tapi yang logam dibawa dalam besaran. Nah kalau tonase tongkang kan gede, pasti dia akan menghasilkan konsentrat. Nah secara metalurgi diproses di sana menghasilkan logam lain. Nah ini menjadi problem. Makanya sebetulnya pendekatan 50-50 untuk pemanfaatan sedimen laut hari ini dengan Perpres 66 kalau sampai diekspor, problemnya adalah di sana itu akan dipisahkan. Itu yang kita antisipasi. Tapi kalau untuk konsumsi dalam negeri, kalau memang kebutuhan reklamasi ada di Republik ini dan secara finansial memungkinkan, ya udah dibawa ke pulau-pulau atau pantai yang akan reklamasi. Itu tidak masalah. Tapi kalau problemnya dibawa ke luar, kemudian diekstrak, yang menjadi logam-logam premium dimanfaatkan konsentratnya, yang tidak dijadikan urugan atau reklamasi, itu yang menyakitkan. Nah, karena Indonesia sudah lama melakukan trading yang legal dan ilegal konteks pasir laut. Ya kan? Bahkan Presiden Jokowi pertama kali menjabat, salah satu yang ditinjau adalah perairan terluar, di mana salah satu pulau di Kepri itu memang sudah mengalami abrasi. Karena dasar pantai ke lautnya itu sejak dulu sudah dilakukan kegiatan perdagangan pasir laut ke negara tetangga. Di Indonesia saat itu belum ada namanya istilah hilirisasi atau metalurgi. Maka semua pasir apapun isinya, bisa logam, bisa non-logam, logamnya bisa jadi diolah di luar negeri, di tetangga kita. Makanya peradaban logam muncul duluan di tetangga kita daripada di kita. Tapi sumber material, raw materialnya berada di negara kita. Ketahuan itu pada tahun 2006 kami dipanggil oleh Pak Wali Kota Batam dan Bibi Batam dan Menteri Luar Negeri saat itu, saya sampaikan di forum,
Yang hadir itu adalah para pemain bisnis pasir darat, pasir laut di Kepri. Saya sampaikan datanya bahwa kita menjual pasir darat, pasir laut itu sangat murah sekali. Tahun 2005-2006 saya ada datanya. Loh kenapa Pak Agus murah? Nah isinya itu ada kuarsa, ada zirkon, ada timah, bahkan ada logam jarang kalau kita bawa ke lab yang lebih khusus. Cuman kalau itu kemudian dijual, Bapak menghargai 1 tonnya, harganya taruhlah misalnya hanya 100 juta misalnya. Begitu diolah, yang konsentrat ini harganya dalam 1 ton itu sudah lebih dari sekian miliar saat itu misalnya. Artinya kita ada potensi loss, realitas loss dari sumber daya alam di perairan kita saat itu. Maka kemudian muncullah moratorium pelarangan ekspor pasir laut. Sejak saat itu saya cuman begitu pulang dari seminar di situ Pak Wali Kota, mohon saya kembali ke Jogja jangan dihadang di jalan ya. Karena saya dosen muda, teman-teman kalau nanti senjata aku tak keluar repot lagi gitu kan. Oh enggak Pak, kita aman bahwa kita dengan seminar ini, dengan hasil ini bisa jadi dalam waktu dekat pemerintah akan melarang ekspor pasir laut. Nah beneran, setahun berikutnya terjadilah moratorium dari Kemenlu, ESDM saat itu, perdagangan saat itu melarang ekspor pasir laut. Sampai hari ini baru keran itu dibuka. Tetapi selama moratorium ekspor pasir laut itulah diduga terjadi trading pasir laut secara ilegal. Pendugaan itulah kemudian menjadi salah satu argumentasi daripada ilegal mendingan diperpreskan saja. Nah ini kalau kita bicara sedikit nyerempet isu munculnya kelahiran peraturan presiden itu. Nah, kenapa? Kalau diperpreskan berarti ada pajaknya. Ada semua aturan yang dilalui termasuk tata ruang lautnya. Ya, rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rekomendasi dari navigasi perairan, rekomendasi dari palang terakhir untuk menuju perdagangan luar negeri di laut adalah GAKHUM, penegakan hukum yang berlaku sampai hari ini. Kalau itu dipenuhi semua, maka legal lah ini keluar. Tapi kalau itu tidak dipenuhi, yang keluar sudah jadi ilegal. Nah selama ini itu katanya begitu lah. Ini masalahnya yang terakhir ini saya belum dapat data gitu maksudnya. Tetapi bahwa data ilmiahnya pasir diduga antara pasir lama atau pasir kekinian bisa jadi tergantung bagaimana sampel itu diuji di dalam laboratorium. Nah ini, jadi memang pemerintah seandainya memang keran, masalahnya ini kan dibuka tapi belum ada yang eksekusi. Kecuali hari Senin besok saya dipanggil oleh Kementerian KLHK untuk merapatkan kelayakan rencana penambangan pasir laut di Teluk Banten oleh sebuah PT besar. Undangannya sudah di-email ke saya. Besok sampai jam 9 saya diminta mereview tentang kelayakan dari rencana penambangan pasir laut. Ini berarti pertama kali sejak Perpres itu muncul ya ini yang besok dirapatkan hari Senin. Di situ ada Agus Hidratno. Akan muncul untuk menghadang atau tutup mata, tutup telinga. Nah ini repot. Nah, itu repot dari itu. Nah, karena dapat tutupan atau tidak. Tapi dalam pengalaman kami membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah di dalam menguji sebuah kelayakan proyek-proyek sektor pertambangan di laut, itu pernah kami menolak. Salah satu yang paling krusial dan UGM digeruduk itu adalah ketika kita, orang-orang UGM yang ahli itu menolak semen Gombong. Ya kan, menolak semen Pati, tapi menyetujui semen Indonesia di Rembang. Nah kan itu, orangnya sama saja gitu kan. Loh kok kamu dan sana menyetujui kok ini enggak, kamu tolak ini gimana? Nah kan gitu. Nah, tapi semua itu karena kami dari kampus bisa dibuktikan di pengadilan. Ketika kami menyetujui semen Indonesia di Rembang disetujui, bukti saintifiknya diberlakukan sampai kita bicara isotop terhadap sebuah material geologi. Terbukti, tidak masalah. Tapi ketika kita bicara semen Gombong, yo ada isotopnya, terbukti mengganggu, ya ditolak. Kita bicara semen Sukolilo, terbukti secara ilmiah ada isotopnya, ya tertolak. Jadi argumentasi ketika kami bicara kawan-kawan itu sebetulnya argumentasinya adalah sangat ilmiah dan laboratorium, based on.
Nah, jadi kira-kira itulah. Maka kalau kita bicara kembali kepada pasir laut, ingat di sini sangat tergantung datanya. Kalau keluar tanpa data kita juga repot nanti. Makanya penghalang di luar nanti misalnya bea cukai, perdagangan luar negeri itu sebetulnya selain asal barangnya legal misalnya, tapi datanya apa? Ya kamu kirim itu ya pasir, tapi isinya apa? Gitu. Isinya apa? Ini yang perlu menjadi pemahaman kita secara ilmiah. Kita harus bisa mengulik komponen-komponen di dalam pasir laut atau sedimen dasar laut. Jadi konteksnya seperti itu. Nah, ini contoh yang kemudian dulu, ini kan lama ya, yang diambil oleh para pengusaha ya, datanya ini sekitar ini. Nah, kemudian karena ketahuan itu, ini pemerintah hanya mendata tapi tidak bisa dikeluarkan. Tapi itu kan karena ada saya tidak bisa dikeluarkan. Tapi kalau dulu apalah artinya saya, kan bisa ilegal juga. Ini Selat Malaka kok, ini bajak lautnya katanya gede-gede itu. Nggak tanya gitu kan. Ya sudah sana, bajak laut kan juga nambang juga kan itu. Bajak laut katanya kalau dalam film kan matanya ditutup satu gitu kan. Nah, gitu. Nah kira-kira gitulah. Nah, dalam konteks perubahan dampak lingkungan terhadap ekosistem sekitarnya adalah yang paling nyata adalah kekeruhan. Ya, kalau area seperti Meranti ini, kalau nelayan bergeraknya cuma kemampuan kapalnya dan bahan bakar yang begitu mahal, pasti nelayan itu tidak sampai ke tengah laut. Ongkosnya mahal, kecuali kapal-kapal tangkap ikan yang bermodal besar. Dia mencari pada habitat-habitat ikan premium di perairan yang lebih dalam, rata-rata lebih dari 50 meter ke dalam. Sampai 100 meter. Tapi kalau nelayan ada kadang-kadang pakai kapal apa namanya perahu klotok itu, terus mesin tempel gitu kan, agak gede gitu, dia memuat orang siap dia bermalam di perairan, itu paling-paling kedalamannya 30 kurang 50 meter. Nah, kalau itu kemudian alurnya terganggu sedimen di dekat mulut-mulut sungai di daerah yang pulau-pulau yang kepri yang menempel daratan, bisa jadi ada akumulasi sedimen yang baru loh ya. Tapi kalau dia yang jauh, kemudian ada menghisap, padahal tidak ada penghalangan alur pelayaran. Tidak ada halangan di sana. Tapi kemudian atas nama pengambilan sedimen dimanfaatkan. Nah, maka pemerintah hati-hati merekomendasi wilayah mana yang akan direkomendasi untuk pengambilan sedimen lautnya. Apakah di perairan yang berapa mil dari pantai dan perairan itu adalah zona tangkap ikan atau tidak. Nah, inilah ada regulasi yang harus mengikuti, harus ada rekomtek dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sektor ini akan mengambil selain sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisiran pulau-pulau kecil yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan ATRB Kelautan dan Perikanan, juga harus ada rekomendasi dari Direktorat Tangkap Ikan, ya kan, Perikanan Laut, supaya bahwa yang dilakukan pengambilan pasir itu bukan daerah tangkap ikan, berarti agak dalam. Kalau lebih dalam berarti bukan sedimen laut kekinian, itu sedimen laut masa lalu. Yang berarti bisa jadi komponen logamnya lebih lebih keren, gitu kan? Tapi kalau sedimen kekinian, oke plastiknya, nah kan itu. Kalau sudah akumulasi dari para masyarakat pesisir yang buang sampah di perairan. Nah ini, maka memang implikasinya ada banyak sekali, sangat tergantung keberanian kita menguji sedimen itu. Kalau ada pasir lautnya berarti kita menguji lebih detail pasir lautnya secara komponen chemical dan logam-logam yang ada. Lalu yang kedua, perairannya yang mana? Sedimen yang kamu ambil itu sedimen masa lalu secara kaidah geologi atau sedimen kekinian. Ya, kalau mau ngambil sedimen ya salah kalau laut Sulawesi yang dalam itu tempat tenggelamnya Adam Air yang nggak ketemu oleh Rescue Indonesia, tapi oleh kapalnya Amerika kan ketemu, tapi nggak diambil. Tapi pintar Amerika karena bisa scanner potensi Selat Makassar, makanya blok minyak Selat Makassar dikuasai oleh Amerika punya kan itu. Nah, lumayan lah gitu kan. Nah itu, kira-kira itulah. Jadi artinya perubahan ekosistem itu yang paling nyata adalah kekeruhan. Dan kekeruhan itu ada zonasi tangkap ikan atau tidak. Akan menjadi dampak yang krusial kalau itu pada zonasi tangkap ikan.
menjadi tidak terdampak kalau tidak berada pada zonasi tangkap ikan. Berapa mil? Berarti lebih dalam. Berarti bukan sedimen yang mengganggu pelayaran. Nah kan begitu. Berarti dia sedimen masa lalu. Jadi kalau dibantah-bantah pakai debat khusus saya juga bisa. Ya enggak gitu Gus lah ya. Nah ini adalah dampak abrasi. Jadi kalau biasanya di sini pantainya dangkal karena ada sedimen numpuk misalnya, kemudian kita diambil. Nah ini kalau sedimennya kekinian, jaraknya kurang dari 12 mil dari pantai. Maka ketika penghalang sedimennya yang dangkal tadi diambil, kan lebih dalam. Maka dengan arus tertentu, gelombang tertentu, pada puncak tertentu, pada musim tertentu, maka terjadi abrasi. Nah, maka kalau orang hidrooceanografi ini dimodelkan, gangguan pada dasar pantai, dasar perairan itu akan mengganggu sistem arus yang berbeda. Selain dia kekeruan mengganggu zona tangkap ikan, ingat loh, ikan itu akan mati kalau kelilipan. Keruh kan? Nah, kan ada pasirnya mabul-mabul itu. Nah, nanti kalau ikan lewat, waduh, ragu kacamata, ragu masker gitu kan. Kelilipan, maka mati ikannya. Gitu loh. Nah, ini dampak yang tidak disukai oleh nelayan. Saya sudah ngomong gitu masih gergeran itu. Oh iya ya Pak, bener ya Pak. Lah iya bener orang Jawa. Orang Jawa kelilipan ya mesak gitu. Ikan loh ya. Masa ikannya kelilipan kalau begitu digoreng, wah pasir. Motornya penuh dengan pasir. Ini mesak gitu, kita makan pasir. Ya kalau pasirnya itu logamnya logam yang bagus, kalau nggak logam kontaminan, nah, repot kan gitu. Bukan untuk konsumsi kita kan gitu. Nah, oke, baik. Jadi dampak berikutnya yang paling krusial kalau sedimen kekinian, ya kan? Di depan pantai, di depan mulut sungai atau muara sungai, itu diambil. Sementara selama ini memang ada akumulasi sedimen. Begitu diambil terjadi abrasi, sehingga terjadi pengurangan luas daratan. Nah ini mesake nih ketinggalan, WT tinggal sini ketinggalan. Kenapa? Geser ke sini, ya gitu. Lama-lama kan habis. Ini kan makin dalam kok ini. Kira-kira itu. Artinya apa? Dari fungsi kepemilikan lahan akan hilang. Ya kan? Bukan kenaikan muka air laut, tetapi karena ada impact perhitungan hidrooceanografi dan akumulasi sedimen dan pengurangan sedimen, namanya neraca sedimen. Jadi budget sedimen di sini menjadi minus. Dalam ilmu hukum neraca sedimen di perairan dangkal, di mulut sungai, di pantai itu harus ada imbang. Antara proses darat dan proses laut, pasokan sedimen imbang. Begitu tidak imbang, minus, maka yang terjadi proses laut dominan. Maka yang terjadi adalah pengurangan luasan daratan. Itu namanya abrasi. Maka kalau ini disertifikasi hak milik, ya hak miliknya hilang. Jadi ada fungsi-fungsi hukum agraria, kalau wilayah pesisir itu adalah wilayah hak milik yang ada fungsi hukum keagrarian. Kalau ada dampak abrasi. Dampak abrasi hari ini bisa jadi karena kenaikan muka air laut, ya kan? Apakah pada klaster-klaster tertentu ada pengambilan sedimen dasar perairan pantai laut yang dangkal yang hari ini. Yang dulunya ilegal bisa jadi ke depan diilegalkan kalau politik hari ini melegalkan. Politik hari ini atau politik yang akan datang, tinggal tanggal 20 Oktober nanti. Kira-kira itu, ya kan? Nah ini contoh lagi. Ya, di salah satu pulau di Kepri, ini pantainya ditambang. Nah ini, jadi pantainya ditambang. Sudah kecil pulaunya, ya kan? Terus ditambang kenapa? Ini pasir kuarsa. Nah, maka pelarutan dari hujan limpasan ini akan masuk ke sungai. Nah, pantai. Apa yang terjadi? Kekeruhan. Nah, masalahnya di sini ada nelayan atau tidak, ini yang jadi problem. Lama-lama kalau diabrasi dia akan hilang. Ini gambarnya adalah tepian pantai yang ditambang. Nah, masuk kategori pasir pantai karena ini pulaunya kecil ditambang. Ya ini yang kemarin banyak dikeluhkan terjadi hilangnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepri karena penambangan granit atau pasir granit, pasir kuarsa. Kalau dihitung ya pasti ada datanya. Cuman kan tidak berani menghitung jumlah pulau yang hilang karena abrasi, tenggelam karena dampak itu. Nah, yang lebih luas lagi kalau kita bicara ekosistem laut yang sangat cantik ini tuh wisata. Nah, perhatikan ini pasir kuarsa.
Ini untuk wisata, cantik-cantik begitu diambil sudah nggak jernih lautnya. Ya, tinggal 2 menit lagi. Artinya ada dampak ekowisata yang terganggu kalau ada kedekatan penambangan sedimen laut atau pasir laut, pemanfaatan sedimen laut berada pada klaster tertentu sekian mil terhadap ekowisata laut kalau aspek hidrooceanografinya menghampiri area-area yang cantik. Nah, kan ada jarak fungsi hidrooceanografi. Maka ini yang menjadi keruh lagi. Nah, saya kira itu kawan-kawan ekoliterasi contoh bahwa ada implikasi sangat tergantung di mana jarak dari pantai berapa mil, kemudian kita bicara sedimen hari ini atau sedimen masa lalu dalam konteks pengambilan sedimen entah untuk reklamasi dalam negeri atau terpaksa harus dijual secara legal ke luar negeri. Dalam konteks pro dan kontra kita harus melihat bagaimana data ilmiah dari pasir itu sendiri, komposisi logam yang ada di dalam pasir lautnya, dan kemudian bagaimana implikasi tingkat kekeruhan area yang akan diusahakan untuk pengambilan sedimen dasar laut itu. Kemudian bagaimana respon sosial nelayan yang berada pada area zona tangkap ikan di wilayah yang terdekat. Jadi saya kira banyak sekali pertimbangannya itu. Sejauh itu dipenuhi dan tidak ada gesekan yang lebih komplit, ya kita harus bisa menerima. Tetapi kalau itu kemudian zonasinya yang direkomendasi untuk diambil sedimennya itu terjadi sensitivitas, maka pasti akan kita tolak. Dan ada problem yang sangat krusial pada masyarakat pesisir dan nelayan. Kira-kira itu Mas Agus Pras, obrolan dongeng tentang sedimen laut dan pasir laut. Terima kasih dan selamat siang.